Gelora semangat para pecinta sepak bola tanah air akan kembali digugah dengan disuguhkan laga bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni dengan menghadapi Brunei Darussalam. Meski tim berjuluk Tebuan ini tidak diunggulkan atas Garuda, namun tetap saja riuh dukungan tetap menggelora. Sebab ini menjadi langkah pertama Timnas Indonesia menapaki kualifikasi Piala Dunia 2026. Jejak Garuda menumbangkan The Beast di bawah asuhan Sintayong sebenarnya sudah teruji dengan terakhir mengalahkan pasukan Mario Rivera 7 gol tanpa balas. Padahal pada waktu itu Kosit tidak menurunkan beberapa pemain menternya seperti Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Bahkan gara-gara kemenangan besar ini, Sintayong juga sempat tertuduh melakukan main mata dengan wasit. Omongan miring itu dilayangkan oleh pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera. Mungkin karena mereka sama-sama orang Korea, mereka bisa saling berbicara, namun seharusnya tidak saling tertawa. Mungkin setelah ini mereka akan bertemu di restoran Korea dan ditraktir oleh pelatih Indonesia. Buat saya ini tidak dapat dipercaya, ujar Mario Rivera pada 2022 lalu. Meski tangan dingin Sintayong menumbangkan Brunei Darussalam sudah teruji, namun tetap saja keputusannya kaitannya dengan pemanggilan pemain masih mengundang banyak atensi. Perlu diketahui bahwa Sintayong memanggil 26 pemain untuk babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Memang dari daftar pemain itu terdapat beberapa nama bintang yang tak dipanggil, meski tengah tampil impresif di Liga 1. Salah satunya adalah Stefano Lillipali. Namun dalam hal ini, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto meminta publik untuk menghormati segala keputusan yang diambil oleh Sintayong, utamanya dalam kaitannya memanggil pemain untuk laga kontra Brunei Darussalam. Ia tak menampik banyak pemain yang bermain menjanjikan bersama klubnya. Namun menurut Nova, Sintayong sendiri memiliki pertimbangan yang banyak sehingga punya batasan dalam daftar panggil pemain. Kaitannya dengan ini, Nova menjelaskan bahwa juru taktik asal negeri Gingseng itu memiliki filosofi bermainnya sendiri dan dapat dipastikan berbeda dengan klub. Selain itu, pemanggilan pemain juga disesuaikan dengan game plan yang akan dibuat saat menghadapi Brunei Darussalam. Head coach kami pastinya sudah melihat semua karakter pemain yang pernah dipanggil di tim nasional baik di senior sampai di level timnas U20. Dan itu pastinya menjadi pertimbangan besar dalam memanggil pemain. Hormati keputusan head coach dan mari bersama-sama memberikan doa dan dukungan yang terbaik agar tim nasional bisa meraih hasil terbaik dan bisa lolos ke babak selanjutnya, terang Nova Arianto. Senada dengan Nova Arianto, bahkan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo mengatakan komposisi pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dinilainya merupakan yang terbaik sebab para pemain yang dipanggil saat ini adalah pemain-pemain yang memiliki kontribusi bagus bagi timnya masing-masing. Selain itu, menurut Kesit, Timnas senior memiliki pemain-pemain yang bagus di setiap posisi. Begitupun dengan kedalaman tim. Kesit menyebut Sintayong tidak akan kehabisan pemain berkualitas, sehingga tidak perlu khawatir jika nanti ada salah satu pemain yang memang harus diganti atau tidak bisa memperkuat timnas senior. Sementara itu, TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah mulai digelar pada hari Senin 9 Oktober sore. Deretan klub Liga 1 pun telah mengeluarkan rilis mereka untuk mendukung pemainnya bersama Timnas Indonesia. Sementara untuk pemain abroad seperti Sandi Walsh terpantau sudah terbang ke Jakarta, di mana hal ini diketahui dari status reels Instagram sang pemain yang menunjukkan sedang berada di Bandara Doha untuk melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Sementara itu untuk Saint Patinama juga dipastikan berangkat ke Jakarta untuk bergabung saat lawan Brunei Darussalam. Mengutip dari bolasport.com, Saint Patinama sudah bersiap menuju Jakarta pada Minggu 8 Oktober kemarin, yakni usai menahan imbang OTBK 1-1 pada Sabtu malam. Diketahui, Patinama melahap penerbangan selama 22 jam menuju tanah air.
Tentu kondisi ini membuat Shane berpeluang baru bergabung dengan timnas Indonesia pada 10 Oktober. Saya berharap itu bermain saat melawan Brunei. Saya harus melihat bagaimana saya mencapai kondisi fisik ideal. Tentu saja setelah mendarat, karena saya mendarat 9 atau 10 Oktober. Lalu bermain melawan Brunei Darussalam 12 Oktober. Jadi kita harus melihat bagaimana itu nanti. Jelas Shane Patinama. Meski tidak dalam kondisi fisik yang ideal, pemain asal Viking FK ini berharap tetap bisa mendapatkan menit bermain. Menurutnya, Sintayong akan memberikan penilaian yang objektif untuk semua pemain yang berada di lapangan. Untuk itu, bek timnas Indonesia Shane Patinama akan berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain bagi skuad Garuda. Sebelumnya, Patinama sendiri telah merasakan debutnya bersama timnas Indonesia saat bersua dengan Argentina kemarin. Patinama bermain selama 45 menit penuh dan digantikan di awal babak kedua oleh Pratama Arhan. Patinama tercatat berhasil melayangkan 2 tackle kepada pemain Argentina dan melakukan 2 kali sapuan bola. Shane Patinama pun berhasil melakukan 1 kali dribbling atau dribble pass untuk melewati sergapan para pemain Argentina. Shane juga unggul dalam perebutan bola dengan para pemain juara dunia 2022 itu. Dan 4 kali duel, 3 duel berhasil dimenangkan oleh pemain alumni FC Utrecht tersebut. Di sisi lain, statistik juga mencatatkan bahwasanya Shane Patinama masih kehilangan posisinya sebanyak 4 kali dan passing akurasinya baru 50%. Sebuah catatan yang masih kurang bagus, namun hal itu menunjukkan bahwasanya pemain KV Mechelen ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya. Mengingat pada waktu itu, waktu berkumpul bersama masih kurang durasinya. Sementara bersama klub sendiri, jelang kualifikasi Piala Dunia ini, ia juga tampil cukup impresif. Mengantongi 1978 menit bermain musim ini, pemain naturalisasi timnas Indonesia ini telah berhasil mengemas 23 pertandingan dengan 1 gol dan 5 assist. Sementara dalam kesempatan kali ini, meski perjalanan yang akan dilewati cukup berat, Shane Patinama menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah masalah. Apalagi dia sempat melewatkan laga FIFA Matchday bulan September kemarin. Laga terdekat ini pun akan menjadi kesempatannya untuk menambah caps bersama skuad timnas Indonesia. Sebenarnya untuk kendala kebugaran sendiri mungkin juga akan terjadi pada para pemain Liga 1 domestik, sebab kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 juga baru selesai menjalani pekan ke-15 pada minggu kemarin. Namun, meski baru berkumpul, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa para pemain bakal langsung menjalani latihan perdana sore harinya di lapangan Senayan, Jakarta. Dalam latihan perdana ini, asisten Sintayong itu memastikan para pemain sudah berkumpul. Perlu diketahui dalam rangka merengkuh hasil paling maksimal saat menjalani babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain memanggil pemain terbaik Liga Domestik, Sintayong juga memanggil 8 pemain abroad. Di antaranya adalah Sandy Walsh dari KV Mechelen, Shane Patinama dari Viking FK, Elkan Bagot dari Ipswich Town, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons, Marcelino Ferdinand dari KMSK Denze, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, dan juga Sadel Ramdhani dari Sabah FC.